Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Marif dengan NIM G00231112 dari kelompok B8. Sini saya akan mempresentasikan ACL injury. Ya, pertama ACL injury. ACL injury itu merupakan salah satu injury yang paling ditakuti oleh para atlet. Apa itu ACL injury? Nah, sebelum mengenal injurinya, kita perlu mengetahui pengertian dari ACL sendiri. Nah, ACL sendiri itu merupakan singkatan dari anterior cruciate ligament, yaitu salah satu dari dua ligamen cruciate yang membantu dalam menstabilkan sendi lutut. Ini adalah ligamen yang paling sering cedera di dalam sendi lutut, biasanya terjadi pada pemain sepak bola dan pemain basket. Jadi ACL injury ini salah satu cedera lutut yang paling umum, adalah robekan atau cedera pada ACL. Nah, ada apa aja yang terdapat pada lutut? Beberapa struktur penyusun diantaranya yaitu yang pertama ada artikulasi osa dan ligamen, yang kedua ada musculus tendon dan bursa khas, dan yang ketiga ada arteri dan vena. Untuk yang pertama, artikulasi dan osa. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi yang terdapat pada sendi lutut itu yaitu artikulasi genu, dan osanya itu ada tiga, yaitu os femoralis, patella, dan os tibialis. Nah, lanjut ligamen yang memperkuat. Yang pertama ada ligamen cruciatum anterior, yang kedua ada ligamen cruciatum posterior, yang ketiga ada ligamen kolateral lateral, dan yang keempat ada ligamen kolateral medial. Ini untuk gambarnya. Yang di bagian atas itu ada thigh bone atau femur. Di bawah femur ini terdapat, nah ini ACL. ACL ini terdapat di tengah-tengah, di bawah thigh bone. Anterior cruciate ligament ACL. Di bawah ACL terdapat shin bone atau tibia. Nah, ACL injury itu ketika ligamen yang tersambung ini robek. Nah, jika ligamen ACL tersebut robek, terjadilah ACL injury. Nah, ini gambar lainnya. Di tengah itu terdapat patella, atau yang biasa umum itu disebut tumpeng lutut. Lalu di samping kiri ini terdapat medial collateral ligament atau MCL. Lalu ada lateral collateral ligament atau LCL, posterior cruciate ligament PCL, dan ini anterior cruciate ligament atau ACL, yang merupakan salah satu injury yang paling ditakuti oleh para atlet. Saya itu penyembuhannya sangat lama, butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, lanjut ke otot dan tendon. Yang pertama ada musculus quadriceps femoris, yang kedua ada musculus hamstring, yang ketiga ada musculus gastrocnemius, yang keempat ada musculus popliteus dan patellar tendon. Ini untuk gambarnya. Di bagian tengah itu ada musculus semitendinosus, lalu di bawahnya ada musculus biceps femoris, dan ada musculus semimembranosus. Untuk di bagian quadriceps femoris muscle-nya terdapat 5 musculus, yaitu yang pertama ada musculus rectus femoris, lalu ada musculus vastus medialis, lalu ada musculus vastus intermedius, musculus vastus lateralis, dan yang paling bawah ada ligamen patellae. Lanjut ke quadricepsnya, itu di tengah terdapat patella, ada femur, cartilago, ada patellar tendon, lateral collateral ligament, medial collateral ligament. Nah, bursa khasnya itu ada 4. Yang pertama ada bursa suprapatellaris, lalu ada bursa subtendinea, ada bursa prepatellaris, lalu terakhir ada bursa infrapatellaris. Ini bursa khasnya ada suprapatellar bursa, ada prepatellar bursa. Nah,
prepatellar bursa ini terdapat di dalam patella. Lalu ada infrapatellar bursa, ada pes anserin bursa, dan ini di atas tibia. Lanjut ke arteri dan vena. Untuk arteri dan vena yang melalui dekat ACL itu terdapat nervus tibialis, terdapat nervus fibularis communis, nervus cutaneus surae lateralis, nervus cutaneus surae medialis, dan ada nervus fibularis communis. Ini merupakan gambar struktur dari nervusnya, bisa lihat pada gambar. Next slide. Ini untuk bagian pahanya. Untuk arteri dan venanya. Ini terdapat ada eksternal iliac arteri dan vena. Next slide. Ini ada eksternal iliac. Yang paling bawah ini terdapat digital veins, plantar vena, dorsal, plantar dan dorsal. Next slide. Jalur perjalanan dari venanya. Yang paling bawah itu terdapat dorsal metarsal vena, dimulai dari popliteal vena, small subveinous vena, dan fibular vena. Untuk di bagian atas terdapat common iliac vena, internal iliac vena, external iliac vena, inguinal femoral vena, dan great saphenous vena atau superficial. Lanjut ke plexus brachialis. Apa itu plexus brachialis? Nah, plexus brachialis sendiri ialah rangkaian saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang di leher, kemudian menuruni leher melalui kanal cervicoaxilar serta memasuki aksilaris. Rangkaian saraf ini bertanggung jawab terhadap sensasi atau fungsi sensorik dan pergerakan fungsi motorik dari lengan, tangan, serta jari, kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Nah, perjalanan dari plexus brachialis ini dibagi atas 5 bagian. Yang pertama ada roots, trunks, divisions, cords, dan terakhir ada nervus. Nah, untuk plexus brachialis ini terdapat ada 6 komponen, yaitu mulai dari C5, C6, C7, C8, dan toracian 1. Hanya ada 5 komponen. Untuk C5 sendiri, rootsnya itu terdapat dorsal scapular nervus, untuk trunksnya itu superior, divisionsnya itu subscapular nervus anterior. Untuk bagian cordsnya itu terdapat lateral pectoral nervus, medial pectoral nervus, dan untuk di bagian nervusnya itu terdapat nervus axillary. Untuk di bagian thoracian 1 itu rootsnya itu trunksnya itu inferior, lalu jalan menuju ke division anterior, cordsnya itu medial. Nah, nervusnya itu ada medial cutaneous nervus dan medial cutaneous nervus di bagian forearm. Ada ulnar nervus juga, medial nervus, radial nervus. Nah, plexus brachialis, 3 cabang dari ramus atau roots. Pertama ada nervus dorsalis scapulae dari ramus C5, musculae rhomboideus major et minor, dan levator scapulae. Nervus subclavius dari ramus C5 dan C6. Musculus subclavius, nervus thoracius longus dari C5, C6, dan C7, yaitu musculus serratus anterior. 1 cabang dari trunkus, yaitu nervus suprascapularis, yaitu musculus supranintus dan musculus infraspinatus. Cabang dari fasciculus lateralis, yang pertama nervus pectoralis lateralis, musculus pectoralis major, dan pectoralis minor.
Nah, lanjut ke tiga cabang dari fasciculus medialis itu terdapat nervus pectoralis medialis dari C8 dan terang 1. Itu melewati musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Nervus cutaneus brachii medialis itu berfungsi inervasi kulit sisi medial lengan atas. Nervus cutaneus antebrachii medialis itu menginervasi kulit sisi medial lengan bawah. Cabang dari fasciculus posterior, yang pertama ada nervus scapularis superior, itu terdapat musculus subscapularis. Lalu ada nervus thoracodorsales, itu ada musculus latissimus dorsi. Lalu dan terakhir ada nervus subscapularis inferior, terdapat musculus subscapularis dan musculus teres major. Nah, fungsi motoriknya itu yang pertama ada flexor. Flexor itu digunakan oleh otot musculus biceps brachii, musculus brachialis, coracobrachialis, dan pronator teres. Nah, untuk extensornya itu digunakan oleh musculus triceps brachii, musculus anconeus, supinator adductor, dan deltoide. Adduktornya itu digerakkan oleh teres major dan latissimus dorsi. Abduktornya oleh deltoide. Rotator eksternalnya oleh infraspinatus dan teres minor. Dan yang terakhir ada rotator internal itu digerakkan oleh musculus deltoide. Ini nomor 2, musculus regiodorsum. Nah, ini terdapat gambar dari shoulder and muscle of shoulder atau otot di bagian punggung, triangular space, spatium axillaris medial, quadrilangular space, dan spatium axillaris lateral. Lanjut. Nah, musculus yang pertama musculus trapezius, origonya itu processus spinosus VC8, lalu diinsersi oleh sepertiga lateral clavicula, acromion, dan spina scapula, inervasi oleh nervus accessorius. Lanjut ke musculus latissimus dorsi, originnya itu processus spinosus VT, insersionya sulcis intertubercularis humeri, dan diinervasi oleh nervus thoracodorsales. Lalu ada musculus rhomboideus major, di origo oleh processus spinosus, insersionya marga medialis scapulae, diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Musculus rhomboideus minor, origonya itu processus spinosus, insersionya marga medialis scapula, dan diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Dan yang terakhir ada musculus levator scapulae, origonya itu processus transversus VC 1-4, diinsersi oleh argo medialis scapula, dan inervasinya nervus dorsalis scapulae. Nah, winged scapula. Apa itu winged scapula? Nah, untuk winged scapula sendiri dikenal sebagai scapula alata, digunakan ketika otot-otot scapula terlalu lemah atau lumpuh, yang mengakibatkan kemampuan terbatas untuk menstabilkan scapula. Akibatnya batas-batas medial atau lateral dari scapula menonjol keluar dari belakang, membentuk seperti sayap. Nah, ini untuk gambar dari winged scapula. Nah, seperti penjelasannya tadi, bahwa winged scapula itu merupakan kondisi ketika otot-otot scapula terlalu lemah atau lumpuh. Nah, ini mengakibatkan kemampuan terbatas untuk menstabilkan scapula. Jadi pergerakan dari scapulanya itu tidak normal. Nah, ini gambarnya. Ini scapulanya muncul dan berbentuk seperti sayap yang menonjol. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.